Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Ghafur, berkat karunia dan juga hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kedua, kalau kita ucapkan salawat wassalam kita kepada manusia paling sempurna, hamba yang paling mulia dan khatamul anbiya, yakni Habibana dan Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat al-husna di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama kepada Ibu dan Bapak pimpinan Pondok Al-Wafa yang hadir di tengah kita, semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, diselamatkan dunia dan akhiratnya. Dan yang pertama kepada asatidz dan asatizah serta para pembina Pondok Al-Wafa, semoga selalu diberkahkan dan juga dilancarkan segala aktivitasnya. Dan juga yang saya banggakan dan cintai kepada seluruh santriwan serta santriwati Pondok Al-Wafa, semoga dilancarkan selalu aktivitas perkuliahan dan juga segala aktivitas kebaikan lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum mulai kita pantang lagi ya. Bang Krisiklo, siapa yang punya? Gimana puasa hari pertamanya? Allah ya. Tapi kenyang ya tadi? Mukbang. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah ya, berkah di hari pertama insyaallah jadi manfaat buat kita, bagi para donatur juga insyaallah dilipat gandakan pahalanya. Berbicara tentang puasa ya, di mana di bulan Ramadan ini begitu banyak ampunan serta keberkahan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban." Barang siapa ya berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan juga mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Wa man qama salatan wa man qama fi lailatul qadar imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah juga akan menghapuskan dosa-dosanya di masa yang lalu. Dalam hadis ini kita melihat sudut pandang yang berbeda ketika ibadah berpuasa. Ada ibadah siam, ada ibadah qiyam. Ibadah siam adalah ibadah yang dilaksanakan di siang hari ketika kita berpuasa, menahan hawa nafsu kita, menahan rasa lapar kita, rasa haus kita, menjaga pikiran kita, lisan kita, pendengaran kita untuk tidak melakukan. Begitu juga secara selanjutnya pada malam hari ada yang namanya ibadah qiyam, yaitu yang kita laksanakan pada malam hari ini qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih. Bagaimana yang merupakan keutamaan di bulan Ramadan juga salat yang khusus ada di bulan Ramadan, yang merupakan sebuah istimewaan. Kita bisa melakukan secara bersama-sama qiyamul lail di bulan Ramadan. Selain daripada itu juga kita bisa melanjutkan ibadah qiyam ini dengan membaca Al-Quran di malam hari, dengan mengaji atau dengan ziyadah Al-Quran, memurojaah Al-Quran, ziyadah ini ya, ziyadah rank ML juga. Itu kalau ziyadah rank ML itu bukan
tapi muamalah dengan teman-teman yang makbul. Di dalam ibadah kita mengenai bahwa ibadah puasa tidak hanya kita beribadah di siang hari, tapi juga di malam hari. Maka dari itu, ketika kita puasa dari pagi hingga sore tidak dihabiskan dengan hal yang sia-sia. Misalkan kita tidur, bangun lagi hingga tiba waktu berbuka. Tapi kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan, karena akan dilipat gandakan di bulan puasa ini. Dan juga kita berdoa sebanyak-banyaknya, karena dalam bulan puasa ini Allah menjamin doa hambanya untuk diijabah dan dikabulkan. Dari itu kita perbanyak doa, perbanyak ibadah di bulan puasa. Begitu juga dengan di malam harinya. Tidak berarti di siang hari kita beribadah juga di malam harinya, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan iman kita kepada Allah dengan berbagai ibadah yang bisa kita lakukan. Karena derajat yang paling tinggi adalah derajat ketakwaan, bukan kita menjadi seorang ketua organisasi ataupun menjadi presiden, gubernur ataupun punya rank kategori. Itu tidak ada apa-apanya gitu dibanding derajat ketakwaan. Yang diakramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka dari itu, imbalan dari ibadah puasa ini Allah yang langsung membalasnya, Allah yang langsung mengelolanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi potongannya wa huwali wa ana ajzibi. Allah yang akan membalas ibadah puasa, dan Allah yang akan menerima ibadah puasa itu sendiri. Dari itu, ibadah puasa ini merupakan ibadah yang memang tidak diketahui oleh seorang kecuali oleh Allah. Sebagaimana kita sholat, mungkin terlihat seorang sedang sholat secara zahirnya, tapi ketika kita puasa, mau kita bibirnya kering, mau kita bibirnya basah, mau kita lemas, itu tidak menjadi bahwa kita berpuasa. Itu hanya urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa kita berpuasa atau tidaknya. Karena itu, ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini sering mencetak sejarah gemilang bagi peradaban umat Islam. Sebagaimana pada saat Fathul Makkah, terus juga pada saat Perang Badar, di mana pasukan Muslim hanya berjumlah 313 melawan 1000 pasukan kaum kafir. Dan juga ada Perang Tabuk, terus juga ada mengalahkan pasukan Mongol yang waktu itu menguasai 33 juta kilometer persegi. Pada masa Muhammad Al-Fatih, walaupun bukan pada bulan Ramadan, tapi Muhammad Al-Fatih pada tanggal 28 Mei 1453, beliau bersama pasukannya beribadah qiyam dan juga siam. Siam beliau beribadah puasa, qiyam beliau menjalankan sholat malam bertahajud sebelum penaklukan Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Ini merupakan wasilah dari pertolongan Allah dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di Palestina, tidak ada pertolongan lain selain pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang diucapkan oleh saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka pun berpuasa, bahkan berpuasa lebih lama daripada kita. 5 bulan yang lalu mereka tidak mendapatkan makanan, di stop bahan produksinya ataupun bantuan dari luar, dan mereka hingga sekarang mungkin pernah berbuka ya. Berbukanya ada yang di surganya Allah, ada yang mungkin kelaparan, kehausan gitu. Berbeda dengan kita yang sekarang ada di bulan puasa, kita berbuka dengan santapan yang nikmat, bahkan kita tidak mendapatkan ancaman dalam beribadah. Semoga di dalam bulan puasa ini kita bisa memaknainya dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan produktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa menjadikan bulan puasa ini sebagai silahul mukmin, sebagai senjata kita sebagai orang mukmin, yaitu dengan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ketika
Assalamualaikum